Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di ujung Jalan Hair Rasuna Said kembali pada tanggal 20 Maret ya, satu hari menjelang Lebaran. Dan ini adalah kota Jakarta yang ditinggal oleh para pemudik ataupun para penduduknya. Di bagian pinggir ini adalah pekerjaan dari revitalisasi trotoar Jalan Hair Rasuna Said ya, mulai dari arah flyover yang menghubungkan Jalan HR Rasuna Said ke arah Menteng nanti sampai ke perempatan HR Rasuna Said yang bertemu dengan Gatot Subroto sudah dibongkar ya, sama dengan beberapa waktu lalu. Kemudian untuk penyatuan jalur cepat dan jalur lambat di sini yang kita lihat masih ditutup dengan pembatas dan juga panel. Nah, untuk area bagian tengah di sini sudah ditambahkan lagi lapisan dari area yang dicor ya, bekas dari pembatas jalur cepat dan jalur lambat yang dibongkar, sehingga bagian jalur cepatnya dengan cor-coran ataupun betonnya akhirnya nanti sama ya. Lalu untuk yang jalur lambat kita ini cukup rendah. Nah, akan sama juga levelnya. Kemudian di bagian pinggir ini ada kali, namanya Kali Cideng, dan di sini proses yang berlangsung adalah pembuatan turap. Nah, Kali Cideng ini mengalir di kawasan epicentrum ya, sampai ke arah utara ke Waduk Setiabudi. Dan pekerjaan dari turap yang ada di Kali Cideng sudah berlangsung. Dengan begitu maka diharapkan nanti kali tersebut juga akan lebih rapi dibandingkan dengan saat ini. Di bagian pinggir dapat kita lihat ada beton-beton precast U-ditch yang cukup banyak disusun-susun. Itu biasanya dipakai untuk saluran air. Ya, lalu untuk pembatas yang dibongkar ini seharusnya ya, kalau kita lihat yang sebelumnya ada di sisi barat, itu ada saluran air yang dibuat lebih besar ataupun digali terlebih dahulu, kemudian saluran airnya diganti dengan saluran yang baru. Nah, untuk yang sisi timur ini tidak ada pekerjaan tersebut, jadi mungkin saja di bagian bawah tidak ada saluran airnya, tetapi semua ditaruh di pinggir mungkin. Nah, di sini untuk jalur cepat dan jalur lambat setelah dilakukan pengecoran ini nampaknya lebih rata, permukaannya hampir sama. Dan mungkin bagian ini akan lebih cepat tergabung ya, ataupun menyatu dibandingkan dengan yang ada di bagian belakang kita atau ke arah utara. Untuk area yang dicor di sini ditutup dengan pembatas-pembatas beton ya. Dan jaraknya dibuat lebih dekat lagi, karena memang untuk beton-beton baru ini biasanya kalau ada yang masuk itu ya harus dibeton ulang. Tambah lagi ada permukaan jalan yang tidak sama rata, tentu akan berbahaya bagi para pengendara yang tidak mengetahuinya. Dari pembatas-pembatas ini diantaranya itu disambungkan dengan pita-pita kuning hitam ya, sebagai pembatas tambahan agar lebih aman area yang dicor. Nah, proses pengecoran kemarin berlangsung hampir sampai ya di dekat flyover di sana ataupun di sekitar setelah stasiun HR Rasuna Said. Namun sekarang kita akan lihat sudah sampai di mana, sudah lebih dari 50% kah? Nah, ini menjelang ke arah stasiun sebenarnya sudah dicor, tetapi mungkin baru tahap awal ya, karena oke, kita lihat masih ada perbedaan tinggi ataupun level dari jalan untuk jalur cepat dan juga jalur lambat dengan area yang dicor. Walaupun sebenarnya kalau kita perhatikan ini bisa sama rata ya antara permukaannya. Contohnya yang inilah, ini yang sudah tersambung sebelumnya, memudahkan manuver kendaraan. Ini kalau misalnya tidak, wah banyak sekali yang parkir di bagian pinggir, itu sebenarnya adalah trotoar. Kalau misalnya ini masih ada pembatasnya, maka kepadatan arus lalu lintas yang dari epicentrum, yang dari arah utara itu tidak bisa terelakkan karena jalurnya sempit, mengingat tadi ada trotoar yang dilebarkan untuk akses ke stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said. Proses pengecoran ternyata sudah makin jauh yang kita lihat ya, sampai ke arah layang non-tol Kasablanka di sini.
dan Jalan Hair Rasuna Said menjadi lebih lapang ya, serta lebih lebar rasanya. Bukan rasanya doang, karena di sini akan bertambah jalur dari kendaraan ataupun lajurnya. Jadi kendaraan-kendaraan punya kapasitas lebih besar dibandingkan yang biasanya kalau ini tidak dilebarkan ya trotoarnya. Tapi kalau dilebarkan mungkin akan sama, namun untuk jalur pejalan kakinya punya trotoar yang lebih baik. Kemudian dengan tidak adanya pembatas tentu memudahkan kendaraan melakukan manuver. Nah, sudah sampai juga ke stasiun LRT Jabodebek Kuningan. Di sini masih berupa timbunan-timbunan tanah yang kita lihat. Berarti sudah 70% mungkin dari area yang dicor. Ini cukup dalam ya yang di bagian ini. Tadinya ada taman-taman, tanaman-tanaman hias yang dibongkar dan ditaruh plastik di bagian atas. Ini bekas timbunan-timbunan dari tanah-tanah hasil bongkaran. Nah, ini tadinya seperti ini. Jadi tanaman hias dibongkar, mungkin nanti akan ditanam lagi di pinggir, biasanya seperti itu. Kemudian trotoar ini mungkin akan dilebarkan dengan tanaman di bagian pinggirnya seperti yang ada di barat. Sedangkan pembatas yang ada di tengah ini nantinya hilang. Tanamannya sudah dibongkar sampai ke arah ujung nampaknya. Hilang, kemudian bagian bawahnya itu diratakan, digali terlebih dahulu yang kita lihat, dipadatkan lalu dicor. Tidak ada pekerjaan saluran airnya. Bekas-bekas dari tiang-tiang monorail kita masih bisa lihat di sini. Tapi semuanya sudah dipotong besi-besinya yang kita perhatikan ya, walaupun masih ada pondasi-pondasi dari tiang monorail tersebut tersisa. Nah, ini tanaman yang masih tersisa sampai di dekat mana nih, Grand Melia ya. Jadi pekerjaan akan dilanjutkan setelah Lebaran. Nah, keseluruhannya nanti akan selesai di bulan September, termasuk penyatuan jalur cepat jalur lambat, kemudian revitalisasi trotoar yang ada di samping, penataan kawasan Jalan Hair Rasuna Said ya, menambah fasilitas-fasilitas umum yang ada di bagian pinggir sini menjadi lebih baik. Dan itu dana yang dibutuhkan adalah 100 miliar lebih, 254 juta. Sebenarnya ada saluran air ini lurusan dari pembatas jalur cepat dan jalur lambat ya. Nah, mungkin saluran airnya masih bagus ya, mungkin jadi tidak perlu dilakukan penggantian dari saluran air yang ada. Baik, kita akan berbelok ke arah Jalan Hair Rasuna Said tapi balik ke arah utara. Video ini dibuat juga dalam format 8K. Jadi untuk teman-teman semua yang punya handphone support sampai 8K bisa mengganti formatnya sehingga kualitasnya menjadi lebih bagus. Baik, kita lihat sedikit untuk yang sisi barat ya, yang sudah dilakukan revitalisasi trotoar sejak tahun lalu. Di sini pohon-pohon tabebuyanya sudah banyak yang tumbuh dengan baik, sudah makin tinggi. Nanti bunga-bunganya ini akan indah berwarna-warni. Kalau tidak salah ya di bulan April apa di bulan Mei ya. Namun apakah akan berbunga di bulan April tersebut kita belum ketahui. Baik, kita perhatikan di sini ada bekas dari saluran air yang ditutup. Ini adalah kisi-kisi dari tadinya itu saluran air yang berada di bawah pembatas jalur cepat dan jalur lambat. Nah, di sini dibuat lebih rata ya, kemudian dikasih aspal tipis di bagian pinggir, itu memudahkan kendaraan melewatinya. Dan untuk Jalan Hair Rasuna Said ini juga sama, yang kita lihat banyak sekali kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Ini kebetulan satu hari jelang Lebaran, tapi di hari kerja pun itu di sore hari banyak yang menggunakan lahan pinggir jalan untuk parkir, bahkan di jam-jam padat. Ini juga contohnya ya.
Tapi tidak ada larangan parkir ya, rambunya di situ. Mungkin ya tidak melanggar aturan mungkin. Baik, kita terus lagi. Oh, ini nampaknya ada yang mogok. Nah, jalur yang kita lewati ini persis di pembatas jalan, tadinya jalur cepat dan jalur lambat. Jalan Hair Rasuna Said yang sisi barat ini jauh lebih lancar ya dibandingkan dengan yang sisi timur. Sisi timur tuh lebih sering macet karena tadi adanya kepadatan arus lalu lintas di jalur lambat. Sedangkan sisi barat ini lebih lancar karena lebih lebar dan lajurnya ada 1, 2, 3, lajurnya juga lebar ya. Kita pakai lajurnya. Sisi timur nanti akan seperti ini, punya trotoar dengan standar segitu lebarnya, ditambah ada fasilitas-fasilitas pendukung yaitu bangku, kemudian di sini kita lihat ada lampu-lampu penerangan jalan yang baru, kemudian tanaman-tanaman yang ada di tengah ini dipindah ke bagian pinggir sini nih, tuh ya. Jadi tanaman-tanamannya ataupun ruang terbuka hijaunya bergeser saja ke area pinggir, tidak dihilangkan, namun jalannya disatukan. Nah, ini kalau bisa bukan cuma di Hair Rasuna Said ya, mudah-mudahan didengar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Itu untuk Jalan Pramuka, kemudian Jalan Suprapto, lalu mungkin ada jalan lain yang masih terpisah jalur cepat dan jalur lambatnya. Di depan Setiabudi banyak yang parkir. Rapi. Enak dilihat kalau jalannya rapi. Ditambah lagi area ini banyak area komersialnya, gedung-gedung komersial di mana perusahaan-perusahaan menggunakan ataupun menyewa atau juga memiliki gedung-gedung di sepanjang jalan ini. Ini yang agak menarik, di tengah ya ada pembatas jalannya masih, cuman tinggal di sini aja. Di situ karena ada jembatan penyeberangan orang, jadi ada pilarnya harus ditopang dan kita lihat sudah beberapa kali ditabrak oleh kendaraan ya. Mungkin tidak melihat, mereka berpikir bahwasanya jalan itu lebar saja sampai ke arah utara sini. Kemudian berikutnya adalah area ini banyak yang juga dipakai untuk menjadi kantor-kantor duta besar ya, ataupun kantor kedutaan dari negara-negara sahabat Republik Indonesia, dan juga mungkin ada yang bermukim di sini para duta besarnya. Jadi memang harus dibuatkan akses yang cukup bagus ya untuk sahabat-sahabat dari negara Indonesia tersebut, para pejabatnya. Tapi sebenarnya bukan cuma itu saja, kalau bisa memang seluruh jalan dibuat lebih bagus untuk masyarakat Republik Indonesia sendiri, masyarakat kota Jakarta khususnya. Baik, kita sudah sampai ke flyover lagi, kurang lebih seperti itu dari pekerjaan revitalisasi trotoar dan penataan jalan Hair Rasuna Said ya. Ditambah lagi adalah yang cukup penting, penyatuan jalur cepat dan jalur lambat di jalan Hair Rasuna Said tersebut untuk mempermudah, memperlancar arus kendaraan yang selalu mengalami kepadatan yang di sisi timur ya, terutama di titik tertentu epicentrum, lalu di dekat SPBU, di halte dan juga stasiun LRT Jabodebek Kuningan. Terima kasih. Selamat menyambut Idul Fitri 1 Syawal esok hari ya.